kita meningkatkan bagaimana gereja tidak berkembang. Akhirnya kita mendapat satu target dari pimpinan itu bahwa 1 bulan 10 gereja dibakar. Oh gitu, jadi Ya. sudah bakar-bakar gereja ya? Ya. Shalom saudara kekasih dalam Kristus, berjumpa lagi dengan saya Ali Udin. Hari ini saya menyapa Anda dimanapun Anda berada. Salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Hari ini saya berjumpa dengan seorang bapak. Saya akan bertanya dengan seorang bapak dari Madura. Ya silahkan, dengan bapak siapa ya? Ya, nama saya Pendeta Imam Prasetya. Nah, Bapak Imam ini sudah jadi pendeta. Boleh saya tahu dulu waktu di Muslim latar belakangnya bagaimana dan keluarga sampai saat hari ini bagaimana? Bisa ceritakan sedikit Ya, masa lalu dulu. ya puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, saya dibesarkan di keluarga Muslim, seluruh keluarga besar dalam keluarga Muslim Makassar. Ayah, ibu, adik-adik dengan adik-adik 9 orang, kami semua seperti biasa 9 bersaudara ya? ya 9 bersaudara. Saya seperti musuh-musuh yang biasa, kami dilatih, dididik dengan pendidikan Muslim untuk senantiasa taat menjalankan agama kami. Oleh karena anugerah Tuhan, kalau sampai hari ini saya mensyukuri karena anugerah Tuhan bisa menyelamatkan saya, Tuhan bisa mengasihi saya sehingga saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Sejak kecil kami dididik bagaimana seperti biasa, kebanyakan orang Muslim dididik untuk menjalankan agama masing-masing dengan taat. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup kadang-kadang kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan seperti biasa, tapi kami justru jatuh dalam pergaulan liar ya, masih masa kecil. Saya biasa terpindah bergaul dengan orang-orang yang katakan tidak baik, apalagi dari kecil udah biasa buat kejahatan, mencuri, mencopet dan lain-lain. Tetapi oleh karena kasih Tuhan menginjak besar itu, Tuhan artinya gini, perkembangan besar itu justru semakin terlibat kejahatan sampai satu puncak peristiwa di mana seringkali kita mendapat pengajaran bahwa Kristen itu adalah kafir karena mereka mempunyai 3 Allah Bapa, Allah Anak, itu yang kadang-kadang secara manusia orang nggak bisa menerima. Jadi kadang-kadang ada rasa karena dibilang kafir, ada rasa kebencian, ada rasa ini, oh ini agama tidak betul. Sehingga puncak satu ketika ada begitu banyak orang karena kebencian bersatu, akhirnya ingin sekali menghambat perkembangan pengikut Kristus dengan cara apa? Kita membuat resolusi gereja. Itu di mana ini? Di mana? Itu kita membuat di Jakarta di tahun sekitar 87 sampai 90 itu kita gabung dengan orang-orang yang tidak yang suka meresolusi gereja, walaupun tempat gereja itu bukan di tempat kita, tapi kita rame-rame ke sana meresolusi supaya tidak ada ibadah, tidak ada kegiatan. Ini di Jakarta ya? Jakarta mana? Jakarta. Jadi satu puncak peristiwa itu kita meningkatkan bagaimana gereja tidak berkembang. Akhirnya kita mendapat satu target dari pimpinan itu bahwa 1 bulan 10 gereja dibakar. Oh gitu, jadi Ya. sudah bakar-bakar gereja ya? Ya. Di Jakarta itu di gereja apa yang dibakar? Banyak gereja Protestan, terutama gereja-gereja yang aliran pertobatan, karena mereka sepertinya itu Kristen radikal ya, karena mereka ya artinya gini, saya kata radikal kenapa? Karena pujian itu sampai keluar-keluar, mereka menyanyi sampai keluar-keluar. Tapi oleh karena kasih Tuhan, jadi sebetulnya pada waktu kita meresolusi kita nggak murni, artinya itu narkoba itu udah masuk sebetulnya, karena kita taruh di bawah lidah kita supaya kita tidak takut mati. Jadi kita bakar gereja. Jadi
seperti pada waktu kita merusak gereja yang ketiga saya mendengar satu pujian, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika dia serahkan anaknya, kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasihnya. Jadi saya sadar itu, ini kenapa lagu Kristen itu masuk di telinga saya, masuk ke dalam gereja. Saya tolak orang Kristen punya tempat ibadah. Jadi kita bawa monoton itu, kita bakar relasi kita. Gereja itu udah terbakar, tapi anehnya orang Kristen itu tetap puji Tuhan. Akhirnya saya memberanikan masuk apa yang terjadi. Dan satu ketika nggak tahu mungkin, tapi saya lihat jemaat tetap tekun memuji Tuhan. Dan waktu saya di depan altar, pendetanya tanya, kamu mau apa sih? Saya nggak bisa jawab, walaupun nanti menghubung merusak, tapi nggak bisa jawab, nggak bisa apa-apa. Lalu jemaat tetap memuji Tuhan. Pendeta dia langsung tumpang tangan saya berdoa. Tiba-tiba saya berbahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Setelah saya bertobat, saya tahu bahwa itu bahasa roh. Justru bahasa roh saya dapat. Artinya ketika saya bertobat, bahasa roh itu kita harus cari. Tapi anugerah Tuhan, justru lawatan Tuhan ke saya belum menjadi Kristen, saya bisa bahasa roh. Dari situ saya sadar bahwa ternyata Tuhannya orang Kristen itu jadi ujian begitu luar biasa. Jadi pesan saya bahwa orang Kristen kalau memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, sebab Allah bertahta di atas dunia. Walaupun kadang kita nggak bisa menginjil, tapi Allah dia sumber segala sumber. Lewat pujian orang percaya, dia berkuasa menjangkau jiwa-jiwa. Dan situ ketika saya mau keluar, ternyata marinir sudah kumpul tempat itu. Saya cuma bilang begini, kalau Tuhannya orang Kristen hidup, selamatkan saya dari hubungan marinir. Jadi teman-teman saya banyak yang berani ditangkap, dibuang di truk, tapi saya lewat tanpa seorang pun melihat. Lalu saya betul-betul menyadari, dahulu dalam keadaan takut, kemudian dalam keadaan kenapa saya di sini, karena apa yang terjadi dalam diri saya. Tapi kasih Tuhan itu langsung menjamah, jadi langsung mengubahkan hidup saya. Saya seperti penasaran siapakah Yesus. Jadi lalu saya tidur di terminal, saya tidur di kursi terminal. Subuh saya terbangun ketika suara azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu saya bangun, di atas kepala saya ada selebaran, hadirilah ibadah penyegaran di Jakarta Convention Center. Lalu saya pegang selebaran itu antara takut, antara penasaran, antara haus mau cari siapa Tuhan Yesus itu. Lalu saya teringat beberapa puluh tahun yang lalu saya punya teman orang Kristen yang masih SD. Jadi saya ingat, kemudian saya cari dia, saya katakan tolong antar saya di tempat ini. Ini tempat ibadah orang Kristen, teman saya bilang. Iya betul. Saya tidak mau. Saya bilang kenapa? Karena kakak-kakak saya preman dulu di Lebak Bulus. Ayah saya juga termasuk tokoh masyarakat. Di mana? Di Jakarta. Di Lebak Bulus. Lalu saya hanya bilang, kalau kamu tidak antar saya ke tempat ini, dosa saya kamu yang tanggung. Ya teman saya Kristen. Terus dari belakang dapur, mamanya teriak, Andre, antar imam ke gereja. Mama sudah berdoa 18 tahun buat dia untuk supaya dia bertobat. Jadi satu tanggal berdoa saya pikir, 18 tahun, lama sekali, ya, lama sekali. Jadi pelajaran buat saya. Kadang orang Kristen doa satu kali nggak dijawab Tuhan, putus asa. 3 kali doa nggak dijawab Tuhan, putus asa. Tapi ibu ini 18 tahun dia tunggu saya bertobat. Jadi ketika saya dibaptis Islam, tidak lama ibu teman saya itu dipanggil Tuhan. Dia menjadi seorang pemenang. Dia dulu 1 jiwa 18 tahun. Amin. Haleluya. Terus saya mau tanya ini, bagaimana titik sehingga bisa percaya dengan Tuhan? Ya, bagaimana pengalaman apa sehingga
menjadi percaya sungguh-sungguh dengan Tuhan? Bisa ceritakan sedikit? Ya, jadi untuk percaya Tuhan itu dari pujian itu ketika di dalam gereja. Jadi ketika kita dalam keadaan mabuk narkoba karena untuk melihat untuk merusak gereja, saya dengar pujian itu yang masuk dalam hati saya. Seperti apa ya? Seperti strom masuk gitu, strom. Jadi masuk menggoncangkan hati saya gitu. Kok pujiannya seperti ada puasa, ada liputan apa ya? Nggak bisa terkatakan ya, nggak bisa terkatakan pengalaman saya pribadi. Ternyata benar bahwa Allah bertakhta di atas pujian orang percaya, sehingga ketika saya merasakan suasana yang aneh, kemudian dalam ketakutan saya mau keluar dari kepungan Marini, kemudian saya katakan bahwa kalau Tuhan selamatkan saya dari kepungan Marini, saya percaya kepada Tuhan Yesus. Ternyata begitu luar biasa bahwa Tuhan Yesus itu mengalahkan kemustahilan. Secara manusia kalau pikir saya ada dalam gereja dengan bom molotov, tentu Marini dia tangkap saya, tapi hari itu mereka tidak lihat saya. Jadi dia bisa bercakap, oh iya, orang Kristen punya Tuhan itu, Tuhan yang ini, dia mampu menolong, dia mampu, pokoknya segala-galanya, sumber dari segala sumber. Terus gereja yang dibakar itu gereja di Jakarta di mana? Gereja apa? Ya, saya dulu dalam itu dan saya nggak tahu arti gereja apa, sebab apa. Kita melakukan itu di bawah pengaruh narkotik. Jadi kita nggak tahu, kita hanya disuruh aja. Siapa yang suruh? Ada ya, pokoknya ada seperti yang memimpin mereka lah. Saya juga cuma ikut-ikutan seperti itu. Jadi kadang banyak orang yang melakukan hal-hal yang seperti itu, mereka nggak tahu tujuannya, nggak tahu pemimpinnya, hanya ikut-ikutan.